Bukan bintang 3 sembarangan, bukan pula jenderal yang gemar tampil di televisi. Tapi diam-diam, namanya makin sering dibisikkan di ruang-ruang elit militer dan politik. Dialah Laksamana Madya Erwin Aldedarma, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, calon kuat Panglima TNI yang tidak datang dari Angkatan Darat. Apakah ini pertanda era baru dimulai? Di tengah hingar-bingar para jenderal berlomba tampil di media, Erwin Aldedarma justru menempuh jalur sunyi. Ia lebih banyak dikenal di lingkaran dalam TNI ketimbang publik luas. Tapi justru dari diamnya, ia bergerak. Ia bukan hanya pelaut, tapi juga perencana. Di Laut Natuna, ia pernah memimpin operasi pengamanan wilayah konflik. Di Koarmada I dan Kogab Wilhan I, ia memimpin pasukan gabungan dengan senyap tapi efektif. Tidak banyak yang tahu, tapi jejaknya terekam jelas di mata negara. Sejak 2006, hampir semua Panglima TNI berasal dari matra Angkatan Darat. Kini, dengan makin kuatnya tekanan untuk rotasi antar matra, Angkatan Laut kembali mendapat peluang. Dan di antara semua nama, hanya satu yang konsisten muncul, Erwin Aldedarma. Bukan hanya karena jabatannya sebagai Wakasal, tapi karena dia punya kombinasi unik, militer tulen, teknokrat, dan loyalis diam. Kombinasi yang jarang dimiliki perwira tinggi. Banyak yang bertanya, apakah Prabowo Subianto akan melanjutkan tradisi Panglima dari Angkatan Darat seperti Jokowi, atau memilih jalur baru? Jika ingin memperlihatkan keseimbangan kekuasaan, Prabowo butuh simbol netral. Dan Erwin adalah simbol itu. Tidak terlalu dekat dengan geng Jokowi, tapi juga tidak berseberangan. Seorang teknokrat militer yang bisa diterima semua pihak. Bahkan beberapa sumber menyebut, Erwin tengah dipersiapkan menjadi Kasal dulu, sebelum naik menjadi Panglima. Ada hal lain yang memperkuat posisi Erwin, usianya. Laksdia Erwin baru akan pensiun tahun 2028. Ini memberi waktu cukup panjang jika ia diangkat sebagai Panglima TNI tahun 2025 atau 2026. Artinya, Presiden Prabowo tidak harus ganti Panglima setiap tahun. Stabilitas komando bisa dijaga hingga masa akhir kepemimpinan. Dan satu lagi, revisi Undang-Undang TNI yang membuka ruang pensiun hingga 60-65 tahun, makin membuka peluang bagi Erwin untuk duduk lama di kursi puncak militer. Laut adalah masa depan Indonesia. Kalimat itu sering diucapkan presiden, pejabat, bahkan elit politik. Tapi ironisnya, laut nyaris tak pernah menjadi panglima. Kini, Indonesia dihadapkan pada satu pilihan, memberi kesempatan pada matra laut untuk memimpin pertahanan negara. Dan jika itu terjadi, Erwin Aldedarma hampir pasti akan menjadi namanya. Apakah ini saatnya Laksamana memimpin TNI? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari dunia militer dan politik nasional.